Pasar kota kecil itu selalu ramai sejak subuh sampai menjelang malam. Para pedagang berteriak menawarkan barang, aroma gorengan bercampur bau tanah basah, dan orang-orang mondar-mandir tanpa henti. Di depan pintu gerbang pasar, tepat di bawah pohon ketapang tua, duduklah seorang penjual kaset DVD bernama Roji. Lapaknya sederhana, selembar terpal lusuh, beberapa tumpukan DVD bajakan, speaker kecil yang suaranya pecah bila dipaksa keras. Hidupnya tidak pernah benar-benar membaik. Terkadang sehari penuh hanya terjual 2 atau 3 kaset. Bila hujan turun, tak ada pembeli sama sekali. Ia bersyukur kalau bisa membawa pulang sepiring nasi dan sedikit uang untuk kebutuhan rumah. Roji sebenarnya bukan orang yang malas. Ia bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, membersihkan lapaknya, menyusun DVD dengan rapi, dan selalu mencoba menawarkan barang dengan sopan. Namun zaman berubah. Orang mulai meninggalkan DVD, lebih memilih menonton dari ponsel. Dagangannya tinggal menunggu ajal. Setiap malam ia memandang sisa uang di sakunya dengan rasa kosong. Tak jauh darinya, hanya berjarak beberapa meter, adalah Pak Erpan. Umurnya sebaya. Pekerjaannya sama, menjual DVD. Namun Erpan sedikit lebih ramah, lebih cerewet, dan lebih luas dalam menarik pelanggan. Meskipun dagangannya juga tidak seramai dulu, Erpan masih mampu tersenyum dan bercanda dengan para pembeli. Roji dan Erpan tidak benar-benar bersahabat, tapi tidak pula bermusuhan. Mereka seperti dua orang yang harus berbagi ruang hidup dalam kesunyian usaha yang makin sepi. Kadang mereka ngobrol soal film baru, kadang soal harga beras. Akan tetapi, jauh di dalam hati, keduanya memendam rasa saling menilai siapa yang lebih pandai bertahan hidup. Suatu sore, matahari meredup dan pasar mulai lengang. Roji sedang menghitung uangnya. Hasilnya sangat sedikit. Sudah 3 hari berturut-turut, ia hanya membawa pulang uang yang nyaris tidak cukup untuk makan. Anak bungsunya meminta uang untuk tugas sekolah. Istrinya butuh membeli beras, dan hutang warung di ujung gang sudah menunggu untuk dibayar. Di saat seperti itu, rasa putus asa muncul seperti asap hitam yang tiba-tiba mengepul di dada. Roji memandang lapak Erpan. Penjualan Erpan juga tidak bagus, tetapi tidak seburuk dirinya. Mungkin aku yang salah pilih jalan hidup, gumam Roji lirih. Angin sore bertiup membawa daun ketapang jatuh ke pangkuannya. Biasanya Roji tak menghiraukan hal kecil semacam itu. Tetapi kali ini ia memungut daun itu dengan tatapan aneh. Entah mengapa, terasa seperti isyarat seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik hiruk-pikuk pasar. Malam itu, setelah membereskan lapaknya, Roji duduk lebih lama dari biasanya. Para pedagang lain pulang satu persatu. Hanya tertinggal suara serangga malam dan lampu neon remang dari warung kopi dekat jalan. Di tengah kesunyian, datang seorang lelaki tua berkulit keriput. Menuju tempat Roji duduk. Roji belum pernah melihatnya sebelumnya. Pakaiannya lusuh, tapi matanya tajam, seolah bisa menembus isi hati orang. Kau terlihat terbebani, nak, kata lelaki tua itu tanpa basa-basi. Roji terkejut, hanya penjualan sedang sepi. Pak, rezeki tak selalu turun dari langit. Kadang harus dicari di tempat lain. Lelaki tua itu duduk di sampingnya. Tanpa diminta, ia bercerita tentang seseorang yang pernah ia bantu. Seorang pedagang yang miskin lalu menjadi kaya dalam waktu seminggu. Roji mendengarkan dengan campuran rasa ingin tahu dan curiga. Syaratnya memang berat, lanjut lelaki itu. Tapi kalau kau berani, bukan hanya DVD-mu yang laku, rezeki akan mengalir tanpa henti. Roji tertawa kecut. Kalau memang ada cara seperti itu, semua orang pasti sudah melakukannya. Lelaki itu tersenyum aneh. Tidak semua orang berani membayar harga yang diminta. Roji diam. Kata harga yang dimaksud membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu banyak cerita di kampung, pesugihan, tumbal, perjanjian, hal-hal yang tak sepatutnya dipikirkan manusia biasa. Biasanya ia menganggap cerita itu hanyalah takayul untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi kenapa Anda menawarkan pada saya? Tanya Roji hati-hati. Karena kau berada di ambang ketidakberdayaan, jawab lelaki itu tepat sasaran. Dan orang yang berada di titik itu biasanya bersedia melakukan apapun. Ucapan itu menghantam batin Roji. Ia memalingkan wajah, tidak ingin menunjukkan bahwa lelaki itu benar. Namun lelaki itu bangkit dan mengeluarkan selembar kertas kecil berisi alamat suatu tempat rumah di pinggir kota yang tidak pernah terdengar oleh Roji sebelumnya. Datanglah bila kau sudah siap.
ucapnya. Tak perlu mencari aku akan menunggu. Setelah itu, lelaki itu pergi begitu saja. Roji menatap alamat di tangannya. Gemetar, ada rasa takut, tapi ada juga rasa tertarik. Bila ia tidak melakukan apa-apa, hidupnya akan tetap begini. Tidak ada perubahan, hanya kesulitan demi kesulitan. Ia tahu pikirannya mulai gelap, tapi langkahnya tak mau mundur. Keesokan paginya, Erpan memperhatikan Roji yang tampak lebih murung dari biasanya. "Ji, kau kenapa? Kelihatan pucat begitu?" tanya Erpan sambil membuka lapak. "Tidak apa-apa," jawab Roji singkat. Namun sejak saat itu, Erpan merasa ada yang berbeda. Tatapan Roji sering kosong. Ia sering melamun saat pasar ramai. Ia tampak seperti orang yang menyimpan keputusan besar. Sampai suatu malam, Roji akhirnya memantapkan hati dan berangkat menuju alamat misterius itu. Tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil akan membuka pintu ke dunia yang tidak pernah ingin ia sentuh dan menjerumuskannya ke dalam perjanjian yang meminta tumbal sebagai harga. Dan sejak malam itulah, hidup Roji tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Malam itu sunyi, jalanan menuju pinggir kota seperti tak berpenghuni. Lampu-lampu jalan redup, beberapa bahkan mati, hanya menyisakan cahaya bulan yang tersisa di balik awan tipis. Roji mengendarai motornya perlahan, mengikuti alamat yang diberikan. Lelaki tua misterius itu, setiap kali ia berhenti untuk memastikan arah, jantungnya berdetak lebih kencang. Seolah tubuhnya tahu bahwa tempat yang ia tuju bukanlah tempat yang normal. Rumah itu berada di daerah yang jarang dilewati orang. Sebuah bangunan tua dengan pagar besi berkarat dan halaman dipenuhi rumput yang tumbuh liar. Tidak ada lampu teras, tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang menekan dari segala sisi. Roji berhenti di depan gerbang dan hampir membatalkan niatnya. Namun pikirannya kembali mengingat wajah istrinya, anak-anaknya, dan tumpukan kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Ia mengetuk gerbang sekali. Tidak ada respons. Ia ragu, tapi kemudian mengetuk lagi. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri perlahan, tanpa suara. Bulu kuduk Roji langsung berdiri. Ia memandang sekeliling, memastikan tidak ada orang lain, lalu melangkah masuk dengan napas tercekat. Di dalam rumah tampak lebih aneh. Tidak ada perabotan layaknya rumah biasa. Dinding kosong, lantai berdebu, dan aroma seperti kayu lembab memenuhi udara. Pada bagian tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil, dan di belakang meja itu duduk lelaki tua yang ia temui kemarin. "Kau datang," suaranya datar, seperti tidak benar-benar terkejut. Roji mencoba terlihat tenang, meski tangannya gemetar. "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya Anda tawarkan." "Aku menawarkan kesempatan," jawab lelaki itu. "Kesempatan untuk keluar dari hidup yang menjeratmu." Lelaki itu menatap Roji seperti sedang membaca isi hatinya. "Kau terjepit hutang, anakmu butuh uang sekolah, daganganmu sepi, kau bekerja keras namun tetap tertinggal jauh." Roji menunduk. Semua yang dikatakan orang tua itu benar. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" ucap Roji lirih. Lelaki tua itu kemudian menggeser sebuah kotak kecil dari bawah meja. Kotak itu terbuat dari kayu hitam, dipenuhi ukiran yang bentuknya tak dapat Roji fahami, seperti simbol-simbol asing. "Kotak ini berisi pemberian pertama," jelas lelaki itu. "Jika kau menerimanya, hidupmu akan mulai berubah besok pagi." Roji menatap kotak itu lama. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sempit, seakan kotak tersebut menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. "Apa syaratnya?" tanya Roji. Suaranya nyaris tidak terdengar. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu tersenyum. Senyuman yang tidak membuat tenang, tetapi justru menimbulkan rasa takut. "Pesugihan selalu menuntut keseimbangan," katanya pelan. "Jika kau menerima rezeki, maka kau harus memberi gantinya, tumbal." Roji menahan napas. Kata itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Saya tidak bisa membunuh siapapun," kata Roji cepat. "Tidak perlu," jawab lelaki itu. "Santai. Tumbal tidak selalu berarti menghabisi nyawa dengan tanganmu sendiri. Kadang cukup memberikan seseorang yang dekat padamu kepada penjaga. Biarkan mereka yang mengambil alih." Kata-kata itu justru membuat Roji semakin ngeri. "Seseorang yang dekat," ulangnya dengan suara bergetar. "Kau ingin hidupmu berubah? Tidak ada jalan pintas tanpa harga," kata lelaki itu dingin. "Tumbal pertama akan ditagih dalam 3 malam. Tidak harus keluarga, bisa siapa saja yang mengenalmu. Setelah itu,
Kau hanya perlu mengikuti kesepakatan setiap waktu yang ditentukan. Roji menunduk, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya di posisi seperti ini. Ia hanya ingin keluarganya hidup layak, bukan sampai harus terlibat dalam hal-hal kelam seperti tumbal dan perjanjian gaib. Namun pikiran manusia sangat mudah tergelincir ketika berada di ujung keputusasaan. Jika saya menolak setelah menerima kotak itu, tanya Roji lirih. Kau tidak akan sempat menolak, jawab lelaki itu. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara angin yang melewati celah dinding tua. Dalam ketakutan yang membelenggunya, Roji merasakan sesuatu yang lebih besar. Rasa gentar akan hidupnya yang tidak berubah. Ia merasa berada di jalan buntu. Tidak ada harapan dari dagangannya, tidak ada bantuan dari siapapun. Perlahan, ia mengulurkan tangan. Saya akan menerimanya. Lelaki tua itu mendorong kotak kayu itu ke arahnya. Buka ketika sampai rumah. Ingat, 3 malam dari sekarang, tumbal pertama harus diberikan. Roji mengambil kotak itu. Rasanya dingin, seolah menyedot kehangatan dari tangannya. Ia mencoba mencari keberanian untuk bertanya lebih jauh, tetapi mulutnya seperti terkunci. Pergilah, kata lelaki itu. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama. Roji keluar dari rumah itu dengan langkah goyah. Ketika ia menengok ke belakang, pintu rumah sudah tertutup kembali, seolah tadi tidak pernah terbuka. Dalam perjalanan pulang, suara-suara kecil seperti bisikan mengikuti setiap langkah motornya. Ia terus menoleh namun tidak melihat siapapun. Sesampainya di rumah, istrinya sedang tertidur di ruang tengah. Roji masuk ke kamar dan menatap kotak itu lama. Ia takut sekaligus penasaran. Dengan napas tercekat, ia membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya ada gulungan kain merah dan sebuah benda kecil berupa patung hitam berbentuk manusia tanpa wajah. Patung itu sangat dingin dan berat untuk ukuran sebesar itu. Pada gulungan kain, terdapat tulisan tangan yang halus namun menyeramkan. Letakkan patung ini di tempat usahamu sebelum matahari terbit. Rezeki pertama akan datang esok hari. Tumbal pertama harus diberikan 3 malam dari sekarang. Roji menggenggam kain itu erat. Ia bisa merasakan tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia ingin menjerit, ingin menolak, ingin mengembalikan semuanya. Tetapi bayangan kehidupan miskinnya kembali menghantui. Akhirnya, sebelum fajar datang, ia membawa patung itu ke lapak DVD miliknya di pasar. Ia menaruhnya di bawah terpal tempat ia biasa duduk. Tidak ada hal aneh yang terjadi setidaknya belum. Namun, keesokan paginya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Lapaknya ramai, bahkan sangat ramai. Orang-orang datang silih berganti, membeli DVD tanpa banyak tawar-menawar. Padahal biasanya mereka hanya lewat, atau sekadar melihat-lihat. Kini, mereka seperti sengaja mendatangi lapaknya. Ada yang membeli 3 sekaligus, ada yang memborong 1 tumpuk penuh. Roji tak percaya, ia seperti mimpi. Dan dari kejauhan, Erpan memperhatikan semuanya dengan dahi berkerut. Ia tidak mengerti apa yang terjadi pada Roji. Bahkan pagi itu Roji tampil dengan wajah lebih segar, lebih cerah, seolah semua beban hidupnya lenyap dalam semalam. Namun Erpan juga merasakan sesuatu yang tak enak. Udara di sekitar lapak Roji terasa berbeda, seolah ada aura dingin yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Roji tersenyum kepada para pembeli, tetapi di dalam hatinya tersisa satu ketakutan. Tumbal pertama yang harus ia berikan dalam 3 malam. Dan waktu itu semakin dekat. Sejak pagi hingga matahari terbenam, lapak Roji tidak pernah sepi. Pembeli berdatangan seperti air mengalir, tanpa henti, tanpa alasan yang jelas. DVD yang biasanya tidak laku kini habis hanya dalam hitungan jam. Bahkan ada pembeli yang datang hanya untuk bertanya apakah Roji memiliki stok baru. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah peduli dengan lapaknya. Roji mencoba tersenyum kepada semua orang, tetapi hatinya diliputi kecemasan. Setiap kali ia menerima uang dari pembeli, ia merasakan seolah ada beban di punggungnya yang terus bertambah. Telinganya kadang mendengar bisikan halus, seperti suara yang berasal dari balik kesadarannya. 3 malam, jangan lupa tumbalnya. Bisikan itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk membuat Roji pucat setiap kali mendengarnya. Sementara itu, Erpan semakin curiga. Ia melihat perubahan Roji bukan hanya dari ramainya lapak itu, tetapi dari sikap Roji sendiri. Roji tidak banyak bicara hari itu. Pandangannya sering kosong, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Dan ada satu hal lagi yang benar-benar mengganggu. Erpan,
Setiap kali Arpan mendekat, hawa di sekitar Roji terasa dingin, seperti berdiri di bawah bayangan besar yang tidak terlihat. Ketika pasar mulai tutup, Roji membereskan lapaknya tergesa-gesa. Arpan mendekatinya. "Ji, sebentar," panggil Arpan. Roji berhenti. Ia menoleh dengan wajah lelah namun tegang. "Kau baik-baik saja, kan?" tanya Arpan hati-hati. "Hari ini lapakmu luar biasa ramai. Aku ikut senang. Tapi kau terlihat seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu." Roji berusaha tersenyum. "Aku cuma capek, Pan. Banyak pembeli." Arpan mengerutkan dahi. "Tapi kau kelihatan gelisah. Ada apa, Ji?" Roji menunduk. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin bercerita, tetapi bagaimana mungkin ia menjelaskan tentang pesugihan, patung hitam, atau tumbal? Bahkan ia sendiri sulit mempercayainya. Ia hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Pan. Aku cuma butuh istirahat." Arpan tidak puas dengan jawaban itu. Namun ia juga tahu Roji bukan tipe orang yang mudah dipaksa bicara. Ia memutuskan untuk menunggu. Tetapi benaknya terus dihantui pikiran buruk. Malam itu Roji pulang dengan uang banyak, tetapi hatinya terasa kosong. Ia memandangi wajah istrinya yang sedang menghangatkan makanan di dapur, dan ia merasakan sesuatu menusuk dadanya. Tumbal pertama, 2 malam lagi. Siapa yang akan ia korbankan? Pikirannya kacau. Ia tidak ingin melibatkan keluarga. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi lelaki tua itu berkata, "Bisa siapa saja yang mengenalmu." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti jarum jam yang menghitung waktu menuju kehancuran. Roji mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan patung hitam itu seolah patung itu hidup, bergerak perlahan, mengawasinya dari sudut kamar. Bahkan ia merasa mendengar suara napas dari arah lantai tempat patung itu ia sembunyikan. Keesokan harinya, lapaknya kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Roji mulai merasakan efek lain. Semakin banyak uang ia terima, semakin kuat bisikan itu terdengar di kepalanya. "1 malam lagi. Pilih seseorang, berikan tumbal, maka rezekimu akan berlipat." Roji hampir kehilangan kendali. Ia sering memegangi kepala saat melayani pembeli, membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah ia sedang sakit. Namun ia tetap tersenyum. Meski senyum itu memaksanya menahan rasa takut yang terus menyelimuti. Di sisi lain, Arpan mulai bertindak. Ia memperhatikan dari jauh bagaimana Roji seperti dikendalikan sesuatu. Ia melihat ketika Roji menunduk lama di bawah terpal lapaknya, seolah memeriksa sesuatu. Ia melihat Roji berbicara sendiri ketika tidak ada pelanggan. Semua itu membuat rasa curiga Arpan semakin besar. Sore hari, Arpan diam-diam mendekati lapak Roji setelah Roji pulang lebih dulu. Ia menunduk dan melihat ke bawah terpal namun tidak melihat apa-apa. Hanya tanah berdebu dan bekas lipatan terpal. "Tidak mungkin," gumam Arpan. "Aku jelas melihat dia menaruh sesuatu di sana." Arpan mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia memutuskan untuk mengawasi Roji lebih dekat malam itu. Malam kedua datang. Roji duduk di ruang tengah dengan tangan gemetar. Ia menghitung waktu. Ia tahu perjanjiannya sudah tidak bisa dibatalkan. Ia tahu bahwa sesuatu akan ditagih. Dari luar jendela, ia mendengar suara langkah kecil seperti seseorang berjalan di halaman rumah padahal tidak ada siapapun di sana. Anjing tetangga tiba-tiba melolong panjang, membuat bulu kuduk Roji berdiri. Istrinya bertanya, "Mas, kok terlihat pucat? Ada apa?" Roji hanya menggeleng dan memaksa dirinya tersenyum. Ia benci karena harus berbohong, tapi ia tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi. Siapa yang akan percaya bahwa ada sesuatu yang menuntut tumbal dalam 2 malam? Malam itu Roji tidak tidur. Ia duduk di depan pintu kamar, menatap koridor rumah yang gelap. Ia merasa ada sosok yang berlalu lalang di balik bayangan. Tapi setiap kali ia mencoba melihat lebih jelas, tidak ada apa-apa. Ketika menjelang subuh, suara itu kembali muncul. "Besok malam, waktunya, berikan tumbal." Roji menutup telinganya sekuat tenaga, tapi suara itu terdengar dari dalam kepala, bukan dari luar. Hari ketiga tiba, hari terakhir, waktu tumbal. Roji pergi ke pasar dengan tubuh lemah dan mata merah. Ia tidak tidur, tidak makan, dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Namun lapaknya kembali ramai, uang mengalir, rezeki datang dari segala arah. Tapi semua itu tidak terasa seperti berkah, lebih seperti jerat. Menjelang sore, Roji duduk sendirian di lapaknya. Tidak ada pembeli lagi karena pasar mulai sepi.
Ia memejamkan mata dan mencoba menenangkan diri. Dan ketika ia membuka mata, lelaki tua misterius itu sudah berdiri di depannya. "Kau sudah siap, nak?" tanyanya dengan senyum tipis. Roji tidak menjawab. Tenggorokannya terkunci. Malam ini tumbal pertama harus diberikan, atau perjanjian kita batal, dengan harga yang jauh lebih besar. Roji menelan ludah. Aku tidak bisa," katanya. Gemetar. "Aku tidak ingin mengorbankan siapapun." Lelaki tua itu mendekat. Suaranya rendah namun menusuk. "Kalau begitu, kau dan keluargamu yang akan menjadi gantinya." Pesugihan tidak menerima penolakan. Roji terdiam. Hatinya roboh seketika. Ia merasa dirinya terjebak tanpa jalan keluar. "Seseorang yang mengenalmu," kata lelaki itu lagi. "Tidak harus keluarga, tidak harus teman dekat. Asal mereka mengenalmu, itu sudah cukup." Lelaki itu kemudian menghilang begitu saja, seperti bayangan yang diterbangkan angin. Roji terduduk lemas. Dan pada saat itulah, Erpan muncul dari belakang lapak, memanggil namanya. "Ji." Roji tersentak dan menoleh. Erpan menatapnya dengan wajah serius. "Kita perlu bicara." Roji menahan napas. Dadanya berdebar keras. Untuk pertama kalinya, ia menyadari hal yang selama ini ia takutkan. Erpan mengenalnya, dan malam tumbal sudah tiba. Sore di pasar berubah cepat menjadi gelap. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, tapi bayangan di sekeliling lapak Roji justru tampak lebih pekat. Angin bertiup dingin, membuat spanduk-spanduk kecil bergoyang tak beraturan. Pasar yang biasanya penuh suara kini hanya menyisakan beberapa pedagang yang sedang berkemas. Roji menatap Erpan yang berdiri di depan lapaknya. Wajah Erpan terlihat serius, penuh tanya, seolah menyimpan sesuatu yang telah lama ia pendam. Dan itu membuat dada Roji semakin sesak. "Ada apa, Pan?" tanya Roji dengan suara serak. Erpan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tahu, ada yang berubah dari dirimu, Ji. Aku sudah lihat sejak 2 hari lalu. Kau kelihatan seperti dikejar sesuatu, atau seseorang." Roji menunduk. "Aku cuma kecapekan." "Tidak, Ji." Erpan menggeleng. "Bukan cuma capek, kau gelisah. Matamu tidak seperti biasanya." Roji memejamkan mata sesaat. Ia tahu ini bukan waktu untuk berdebat. Tapi mendengar Erpan bicara seperti itu justru semakin membuat beban batinnya berat. Kata-kata lelaki tua itu berputar kembali di kepalanya. "Asal mereka mengenalmu, itu sudah cukup menjadi tumbal." Roji merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Erpan melangkah sedikit lebih dekat. "Aku nggak berniat buruk, Ji. Aku cuma ingin tahu apakah kau sedang punya masalah. Kalau iya, bilang saja, mungkin aku bisa bantu." Roji hampir tertawa pahit. Bagaimana mungkin Erpan bisa membantu? Ia sendiri hampir tidak bisa menolong dirinya sendiri. "Kau nggak ngerti, Pan," gumam Roji. "Ada hal-hal yang nggak bisa aku ceritain." Erpan menatapnya lebih tajam. "Yakin bukan karena hal yang berbahaya?" Roji menegang. "Maksudmu?" "Aku lihat kau sering ngomong sendiri di lapak. Kau sering memegangi kepalamu, seperti sedang dengar sesuatu. Dan aku juga merasakan sesuatu yang aneh dekat lapakmu." Erpan menelan ludah. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi." Roji merasakan seluruh tubuhnya membeku. "Pan, jangan ikut campur," ucap Roji pelan. "Ini bukan urusanmu." "Tapi aku peduli," tegas Erpan. "Kita sudah sama-sama jualan bertahun-tahun. Masa kau kira aku tega diam saja kalau kau jelas-jelas dalam bahaya?" Roji tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah. Tangan mengepal erat. Hatinya bergejolak hebat. Apakah ini kebetulan? Atau apakah pesugihan itu memang sengaja mendorong Erpan ke arahnya? Malam itu adalah batas waktu tumbal. Dan Erpan tanpa sadar telah mendekat sendirian. Setelah pasar benar-benar sepi, Roji pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mengayuh motornya tanpa arah jelas, hanya berharap bisa lari dari kenyataan yang memburunya. Namun suara itu kembali muncul di kepalanya, lebih keras daripada sebelumnya. "Malam ini, tumbal harus diberikan. Pilih, atau kau." "Yang dipilih." Roji memekik pelan dan mengerem mendadak di tengah jalan sepi. Dadanya terasa sesak. Ia menatap langit malam yang kosong, seolah mencari jawaban, tetapi hanya mendapatkan keputusasaan. "Aku nggak mau melakukan ini," bisiknya. "Tolong, jangan paksa aku." Namun bisikan itu hanya menertawakannya. Roji melanjutkan perjalanan, kali ini menuju rumah dengan langkah berat. Ketika tiba, istrinya menyambutnya dengan senyum lelah. "Mas, makan dulu. Aku masak sesuatu."
Roji tidak sanggup menjawab. Ia hanya duduk, menatap wajah istrinya lama, kemudian menatap anak-anaknya di pojok ruangan. Jantungnya serasa diremas. Tidak, mereka tidak boleh menjadi korban. Ia tidak akan pernah melakukan itu. Tapi kalau bukan keluarga, lalu siapa? Roji menunduk. Pikiran gelap itu kembali muncul, pikiran yang ia benci, tetapi tidak bisa ia buang. Erpan, orang yang mengenalnya, orang yang dekat, orang yang tadi sengaja mendekat, tanpa sadar menjerumuskan dirinya dalam jangkauan penjaga. Roji menggenggam kepalanya. Tidak, tidak mungkin aku melakukan itu. Erpan temanku. Namun suara itu membalas, Tumbal tidak perlu musuh, asal mengenalmu. Cukup. Roji menekan telinganya, meski sia-sia. Suara itu ada di dalam kepalanya. Istrinya mendekat. Mas, kau sakit? Aku ambilkan air. Jangan. Roji berdiri tiba-tiba, membuat istrinya kaget. Aku mau keluar sebentar. Malam-malam begini, mau kemana? Roji tidak menjawab. Ia langsung mengambil jaketnya dan pergi. Ia merasa tidak punya pilihan. Di luar, langit mendung. Angin malam menderu seperti suara makhluk yang bersembunyi. Roji berjalan tanpa arah pasti, sampai akhirnya ia tiba di perempatan kecil di dekat pasar. Di sana, Erpan sedang duduk di atas motornya, menyalakan rokok. Tampaknya masih menunggu seseorang. Roji terpaku, jantungnya hampir berhenti. Erpan melihatnya. Ji, kau kenapa balik lagi ke sini? Tadi bilang mau pulang cepat. Roji membuka mulut, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya kering dan tubuhnya gemetar. Kedua kakinya terasa berat, tetapi entah bagaimana ia tetap melangkah maju. Pan, suaranya hampir tidak terdengar. Pulanglah, sekarang juga. Erpan mematikan rokoknya. Kenapa? Ada sesuatu? Pulang, ulang Roji dengan nada memohon. Tolong, pulanglah. Erpan bangkit dari motor, mendekatinya. Roji, kau bikin aku makin khawatir. Ceritakan apa yang sebenarnya. Tiba-tiba, angin berhenti. Udara menjadi sangat dingin hingga napas mereka terlihat seperti asap. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip. Erpan menoleh panik. Ji, apa yang terjadi? Roji mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang sedang mendekat. Bayangan gelap muncul di ujung jalan. Gelombang hitam yang bergerak seperti asap pekat, mendekat perlahan, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Suara-suara berbisik muncul dari segala arah, lebih keras, lebih jelas. Tumbal, tumbal, tumbal. Erpan membelalak. Apa itu? Ji, apa itu? Roji ingin berlari, tetapi kakinya terkunci di tanah. Ia ingin menolong Erpan, tetapi tubuhnya seolah diikat rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Bayangan itu semakin dekat, berubah bentuk menjadi sosok besar tak berwajah. Tubuhnya seperti kumpulan asap yang menggumpal, bergerak-gerak seperti ingin keluar dari dimensi lain. Erpan menjerit, Roji, tolong! Roji menutup wajahnya. Maafkan aku nggak bisa. Makhluk itu meluncur cepat ke arah Erpan. Angin bertiup kencang, membuat daun dan pasir berputar seperti pusaran kecil. Dalam sekejap, sosok itu menelan Erpan dalam kabut hitam. Roji hanya bisa berdiri, menyaksikan sahabat satu-satunya terseret ke dalam kegelapan. Suara itu berkata dingin, Tumbal. Pertama diterima, angin berhenti, suara menghilang, bayangan itu lenyap bersama Erpan. Roji jatuh berlutut, menangis dalam diam. Dan di kejauhan, dari dalam gelap, muncul suara lain, bersiaplah. Tumbal berikutnya akan ditagih dalam 1 bulan. Malam itu, dosa pertama telah dilakukan, dan Roji tahu hidupnya tak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Pagi datang dengan sangat lambat bagi Roji. Semalaman ia tidak tidur, duduk di sudut kamar seperti orang linglung. Tangannya gemetar, bibirnya pucat, dan matanya memerah seolah baru keluar dari mimpi buruk paling mengerikan. Padahal itu bukan mimpi, itu nyata. Erpan hilang, bukan secara biasa, bukan pergi meninggalkan rumah, bukan kabur. Ia ditelan sesuatu, dan hanya Roji yang melihatnya. Saat matahari mulai naik, Roji bangkit perlahan. Lututnya lemas. Ia memandang istrinya yang sedang mempersiapkan sarapan. Mas mau makan? Tanya istrinya lembut. Roji hanya menggeleng. Ia tidak sanggup. Perutnya terasa mual setiap kali ia mengingat kejadian semalam. Ia keluar rumah dengan pikiran kacau. Hari ini ia harus kembali ke pasar seperti biasa, menjalani hidup seolah tidak ada yang terjadi. Seolah ia tidak melihat sesuatu yang tidak manusiawi menyeret sahabatnya ke kegelapan. Saat tiba di pasar, suasana terasa berbeda dari biasanya.
Para pedagang berbisik-bisik, saling bertukar tanya. Ada polisi, ada garis kuning di dekat lapak Erpan. Hati Roji langsung mencelos. Ia ingin berlari pulang, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Jantungnya berdetak seperti genderang perang di telinganya. Polisi sedang berbicara dengan beberapa pedagang. Ada yang lihat Erpan tadi malam, kata istrinya. Dia tidak pulang sampai pagi. Motornya ditemukan di perempatan, tapi orangnya nggak ada. Mungkin dia kecelakaan. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda perkelahian. Roji merasakan tenggorokannya tersumbat. Seorang pedagang tua melihatnya dan memanggil, "Ji, kau tadi malam ketemu Erpan? Kalian kan biasanya beres-beres bareng." Roji terdiam, kata-kata tidak keluar. Ia bisa merasakan pandangan polisi mengarah padanya. Saya pulang duluan," jawab Roji dengan suara terbata. "Saya nggak lihat Erpan." Polisi menghampirinya. "Anda kenal korban?" Roji mengangguk kecil. "Kami jualan dekat, Pak. Terakhir kali lihat dia kapan?" Roji memejamkan mata sesaat, mencoba menahan gemetar. "Sore kemarin, Pak. Setelah itu saya pulang." Polisi mencatat sesuatu. "Kalau ada hal mencurigakan, tolong beritahu kami. Orang hilang seperti ini tidak biasa." Roji hanya mengangguk. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang, meski jantungnya hampir pecah. Ia takut seorang polisi tiba-tiba berkata, "Kau terlihat mencurigakan," lalu membawanya pergi. Tapi tidak, semua berjalan mulus. Hanya Roji yang tahu kebenarannya. Ia berjalan menuju lapaknya dengan langkah gontai. Setibanya di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Patung hitam itu yang ia sembunyikan di bawah terpal berdiri tegak di atas lapak. Padahal ia ingat jelas ia menyimpannya di rumah. Ia mengangkat terpal dengan tergesa-gesa dan benar saja patung itu ada di sana, seolah sedang tersenyum tanpa wajah. Roji mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Kenapa bisa sampai sini? Ia melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Pasar masih dipenuhi suasana tegang karena hilangnya Erpan. Roji menutup patung itu dengan cepat, menyembunyikannya sebelum seseorang melihat. Namun ketika ia memegang patung itu, telapak tangannya terasa panas, bukan panas biasa, tapi seperti memegang batu yang baru keluar dari tungku api. Ia terkejut dan hampir menjatuhkannya. Sebuah bisikan tipis muncul dari dalam kesadarannya. "Kau sudah membayar tumbal pertama. Rezekimu akan tetap mengalir. Tapi ingat satu hal, 1 bulan dari sekarang, tumbal kedua harus diserahkan." Roji tersandar ke dinding, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin menjerit, ia ingin lari, ia ingin menghancurkan patung itu. Tapi ia tidak bisa. Seolah ada tali tak terlihat yang mengikatnya pada perjanjian itu. Ia merasa tubuhnya dikendalikan dari dalam seperti boneka yang dipaksa bergerak sesuai kehendak sang pemilik. Siangnya, polisi mulai menyelidiki lebih jauh. Lapak Erpan ditanyai, rumahnya digeledah. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Istri Erpan datang dengan wajah hancur, mata bengkak, dan suara serak karena menangis. Pan, pulanglah," ucapnya berkali-kali sambil duduk memeluk lutut. Roji tidak sanggup melihatnya. Ia merasa seperti orang paling berdosa di dunia. Dalam hatinya ia menangis, maafkan aku, Pan. Aku tidak ingin ini terjadi." Tetapi penyesalan tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Dan yang lebih menakutkan, tidak ada yang menemukan jejak Erpan, seolah ia menghilang dari muka bumi. Malam harinya, Roji kembali, duduk sendirian di kamar. Istrinya sudah tidur, anak-anaknya juga. Rumah itu begitu sepi, namun ketenangan itu justru membuat Roji semakin takut. Ia menatap patung itu lagi. Patung itu kini tampak berbeda. Ada garis merah tipis di bagian dadanya, garis seperti goresan kuku atau simbol yang mulai terbentuk. "Apa arti itu?" gumam Roji. Tidak ada jawaban, hanya dingin yang merambat seperti kabut. Tiba-tiba, dari luar jendela terdengar suara langkah kaki. Roji tertegun. Suara itu pelan, tapi sangat jelas, seperti seseorang yang berjalan mengitari rumahnya. Roji menelan ludah. Ia mendekati jendela perlahan dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun, hanya halaman gelap dan pohon yang bergerak perlahan tertiup angin. Ia melangkah mundur, tapi suara itu muncul lagi. Krek, 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 seperti seseorang menyeret kaki. Tapi dari arah dalam rumah, bukan dari luar. Jantung Roji hampir berhenti. Ia berbalik cepat dan memandang lorong gelap di dekat dapur. Sesuatu bergerak di sana, perlahan, sangat perlahan.
seperti sosok yang sedang merangkak di lantai. Roji memejamkan mata dan berbisik, "Jangan, tolong jangan." Ketika ia membuka matanya, suara itu berhenti. Rumah kembali sunyi. Ia terjatuh ke lantai dan memegangi kepalanya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa aku yang terpilih? Tapi ia tahu alasannya. Karena ia menginginkan jalan pintas. Karena ia menerima kotak itu. Karena ia membiarkan ketamakannya mengambil alih rasa takutnya. Dan kini, ia harus menanggungnya. Beberapa hari berlalu. Pasar kembali normal, meski tanpa Erpan. Tidak ada kabar apapun dari polisi. Tidak ada petunjuk. Seolah Erpan lenyap begitu saja. Dagangan Roji semakin laris. Rezekinya mengalir deras. Namun rasa takut mengalir lebih deras lagi. Sampai suatu siang, ketika Roji sedang melayani pembeli, seorang pria menghampirinya. Pria itu berwajah pucat, matanya cekung, dan pakaiannya lusuh. Roji tidak mengenalnya, tapi pria itu menatapnya lama, tanpa berkedip. "Kau Roji?" tanyanya. Roji mengangguk hati-hati. "Iya, ada apa?" Pria itu mencondongkan tubuh, suaranya bergetar. "Aku adiknya Erpan." Darah Roji seakan berhenti mengalir. "Aku mau tanya." Pria itu menatapnya lebih dalam, sebelum Erpan hilang. "Apa dia sempat bilang sesuatu padamu?" Roji hanya bisa terdiam, mulutnya terkunci. Pria itu mendesah lemah. "Kami sudah mencari kemana-mana. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Seolah kakakku hilang begitu saja." Ia menatap Roji lebih dekat, tatapannya penuh curiga. "Aku hanya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Roji menelan ludah. Di dalam kepalanya, suara itu kembali datang. "Hati-hati, orang itu mengenalmu. Dia bisa jadi tumbal." Roji merinding hebat. Ia tahu satu hal, bulan berjalan cepat. Hampir seminggu berlalu sejak Erpan dinyatakan hilang. Pasar depan tempat Roji berjualan kembali tampak hidup. Tetapi bagi Roji, tempat itu tidak lagi sama. Setiap kali ia menatap lapak kosong yang dulu milik Erpan, ada rasa dingin menggigit. Di jantungnya rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Tambah parah lagi, kata-kata dari makhluk yang memberi pesugihan itu terus terngiang. 1 bulan, tumbal kedua, dan kini sudah lewat beberapa hari setelah Erpan hilang. Artinya, waktu Roji semakin sempit. Pagi itu, puasaran pasar masih berkabut saat Roji membuka lapaknya. Belum ada pembeli, hanya beberapa pedagang yang menata dagangan sambil bercakap-cakap pelan. Suasana pasar yang biasanya gaduh terasa berat. Beberapa orang mulai membicarakan tentang hilangnya Erpan lagi, terutama karena polisi mulai gencar mencari petunjuk baru. Namun yang benar-benar membuat Roji gelisah adalah kehadiran sosok yang tidak ia harapkan. Adik Erpan, pria berwajah pucat, itu datang lagi. Ia berjalan mendekat perlahan. Roji pura-pura sibuk menata kaset, tapi detak jantungnya semakin keras. "Pagi, Ji," sapa adik Erpan tanpa senyum. "Pagi," jawab Roji pendek. Pria itu memandangi Roji lama sekali, seolah mencoba membaca pikirannya. "Aku masih cari keberadaan kakakku. Ada beberapa hal yang mengganjal." Roji mencoba bersikap tenang. "Semua orang juga bingung, Mas. Hilangnya Erpan seperti, ya, aneh." "Aneh?" Adik Erpan mengangkat alis. "Yang aneh itu, kamu." Roji tersentak. "Maksudnya, kamu berubah?" Suaranya tajam, menusuk. "Belakangan ini kamu mendadak punya banyak uang. Daganganmu makin ramai. Kamu beli motor baru. Dan itu terjadi setelah kakakku hilang." Ucapan itu membuat Roji nyaris kehabisan napas. "Mas, jangan nuduh sembarangan," jawab Roji berusaha tenang. "Aku nggak nuduh," katanya lirih. "Aku cuma bilang, semua terjadi terlalu bersamaan." Lalu ia menunduk dan menghela napas panjang. "Aku mohon, kalau kamu tahu sesuatu, sedikit saja, tolong katakan. Ini soal nyawa kakakku." Roji merasa jantungnya tertusuk ribuan jarum. Ia ingin bicara, ingin jujur, ingin mengatakan semuanya, tapi suaranya tidak keluar. Dan lebih dari itu, ada rasa lain yang jauh lebih menakutkan. Ketika ia menatap wajah adik Erpan, tiba-tiba muncul bayangan gelap, bayangan seperti tangan besar yang meraih punggung pria itu, seolah menyeratkan sesuatu. Tumbal kedua. Dia, Roji cepat-cepat menunduk, takut tatapannya ketahuan. Pria itu belum sadar bahwa sesuatu mengintainya. Makhluk itu jelas mengirim isyarat. Korban berikutnya sudah ditentukan, dan Roji tidak punya pilihan. Pria itu pergi dengan wajah kecewa ketika Roji tetap bungkam. Begitu bayangannya menghilang di keramaian,
Roji jatuh terduduk di bangku kecil lapaknya. Tangannya gemetar hingga kaset-kaset hampir jatuh. Ia berbisik putus asa. Kenapa harus dia? Kenapa harus keluarga Arpan? Tapi suara di kepalanya kembali terdengar. Karena dia mendekat. Karena dia mencurigaimu. Karena dia bisa menghentikan perjanjian ini. Dan kau tidak boleh dihentikan. Roji menutup telinga dan menggoyang kepalanya. Mencoba menghentikan suara itu. Beberapa pedagang menatap aneh ke arahnya. Tapi Roji berusaha tersenyum palsu. Pada siang harinya, ketika keramaian meningkat, Roji merasakan kehadiran aneh di belakang lapaknya. Seperti ada bayangan besar yang berdiri di bawah terpal. Ia menyingkapnya sedikit dan melihat patung hitam itu lagi. Tapi kini bentuknya berubah. Goresan merah di dadanya kini membentuk simbol lengkap seperti mata besar yang terbuka. Roji tersentak mundur. Mata ini mengawasiku, gumamnya. Patung itu mengeluarkan bisikan halus. Tumbal kedua sudah dekat. Roji hampir menangis. Sore hari, adik Arpan kembali ke pasar. Ia membawa sebuah map berisi sesuatu. Ia menghampiri Roji lagi. Kali ini aku bawa bukti, katanya dengan nada dingin. Roji menelan ludah. Aku ke rumah kakakku tadi pagi, dan aku menemukan ini. Ia membuka map itu dan menunjukkan sebuah foto. Foto Arpan sedang berbicara dengan Roji. Roji terkejut. Foto itu diambil entah dari mana. Mungkin dari CCTV atau seseorang yang lewat. Ini cuma foto biasa, ujar Roji mencoba tenang. Bukan itu, jawab pria itu cepat. Lihat ekspresi kakakku. Dia kelihatan tegang. Dan kamu terlihat seperti sedang memaksa sesuatu. Roji terdiam. Sehari setelah foto ini, kakakku hilang. Ia mendekat lebih dekat. Roji, apa kamu tahu sesuatu? Suara pria itu bergetar, seperti seseorang yang kehabisan cara untuk mencari jawaban. Roji ingin berkata iya. Ia ingin berteriak bahwa ia terjebak pesugihan. Ia ingin bilang bahwa makhluk itu mengancam keluarganya. Tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut yang begitu dalam. Maaf, aku nggak tahu apa-apa, jawab Roji akhirnya. Kekecewaan di wajah adik Arpan begitu jelas. Ia menatap Roji lama, kemudian berkata, kalau kamu bohong, cepat atau lambat aku akan tahu. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Roji menghela napas panjang, namun baru beberapa detik ia merasa lega. Suara itu kembali berbisik dari arah patung. Dia harus hilang sebelum dia tahu lebih banyak. Roji menepis suara itu. Tidak, aku tidak mau lagi. Aku sudah kehilangan satu teman. Aku tidak mau korban kedua. Namun bisikan itu berubah menjadi suara rendah, menggelegar. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Bunyi itu membuat kepala Roji berdenyut sakit. Ia terduduk sambil memegangi telinganya. Penglihatan berputar. Lalu sebuah bayangan muncul di sudut. Penglihatannya bayangan seperti Arpan. Bayangan yang memanggil namanya dengan suara menggigil. Roji, kenapa? Roji menjerit pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Maaf, Pan. Aku tidak ingin ini terjadi. Bayangan itu makin mendekat. Tapi tiba-tiba menghilang ketika seseorang menepuk bahu Roji. Ternyata pedagang sayur. Ji, kamu nggak apa-apa? Mukamu pucat banget. Roji mengangguk lemah. Cuma kecapekan. Tapi jelas, ia sedang sekarat dalam ketakutan, bukan kelelahan. Malam itu, ketika Roji pulang, ia merasa seluruh jalan menuju rumah menjadi lebih gelap dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Saat ia membuka pintu rumah, lampu tiba-tiba berkedip dan mati beberapa detik. Ketika lampu kembali menyala, Roji melihat sesuatu di ruang tamu. Ada goresan merah panjang di dinding, seperti tulisan. Roji mendekat dengan tubuh gemetar. Tulisan itu berbunyi, tumbal kedua, 26 hari lagi. Roji mundur hingga punggungnya membentur pintu. Napasnya tersengal-sengal. Goresan itu tidak mungkin dibuat manusia. Warnanya seperti darah, tetapi lebih gelap seperti cairan pekat dari dunia lain. Suara itu kembali bergema, pilih tumbal kedua. Sebelum dipilihkan, Roji menutup wajahnya dan menangis. Ia tahu, jika ia tidak mengambil keputusan, makhluk itu akan memilih sendiri. Dan pilihannya bisa saja istrinya, atau anaknya, atau siapapun yang dekat dengan Roji, termasuk adik Arpan. Malam itu, Roji tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi tulisan mengerikan di dinding. Waktu terus berjalan, detik demi detik terasa seperti ancaman. Dan di dalam kegelapan malam itu, Roji sadar satu hal.
Hujan turun sejak subuh, bukan hujan deras, hanya rintik-rintik, tetapi cukup untuk membuat langit tampak kelabu dan suasana pasar pagi itu terasa muram. Aroma tanah basah bercampur bau sayuran membuat udara terasa dingin menusuk. Roji berjalan ke lapaknya dengan langkah berat. Semalam ia tidak tidur sama sekali. Wajahnya kusut, matanya merah, dan tubuhnya terasa rapuh seperti bisa hancur kapan saja. Namun ia tetap membuka lapaknya karena itu yang diharuskan oleh perjanjian. Karena pesugihan tidak suka kemalasan. Ia baru saja menata kaset ketika seorang pedagang tua menghampirinya. "Ji, kamu sakit? Mukamu pucat banget," tanya pedagang. "Itu," Roji memaksa tersenyum. "Kurang tidur, Pak." Padahal hatinya semakin dipenuhi ketakutan. Tulisan merah di dinding rumah semalam masih terbayang jelas di kepalanya. Tumbal kedua, 26 hari lagi. Jika ia tidak memilih korban, makhluk itu akan memilih sendiri. Dan Roji tahu siapa yang paling terancam. Keluarganya. Siang hari, pasar mulai ramai. Para pembeli datang meski cuaca mendung. Suara tawar-menawar kembali mengisi udara. Tetapi bagi Roji, semua itu seperti suara jauh. Ia tidak bisa fokus. Setiap orang yang lewat terasa seperti ancaman. Dan ancaman itu benar-benar muncul dalam wujud seseorang yang sudah ia takuti belakangan ini. Adik Erpan datang lagi. Ia berjalan tegap menuju lapak Roji. Wajahnya kaku dan matanya penuh kecemasan bercampur curiga. Hari ini ia membawa sebuah tas kecil, mungkin berisi dokumen atau petunjuk yang ia temukan. Roji menegakkan punggungnya. "Mas datang lagi?" tanyanya hati-hati. "Aku dapat info baru." Suaranya pelan tapi tajam. "Kemarin, polisi menemukan percakapan terakhir di ponsel kakakku." Roji menelan ludah. Dia bilang, "Aku mau bicara sama Roji. Ada hal ganjil. Itu pesan terakhir sebelum kakakku hilang." Deg, hati Roji seperti jatuh. Adik Erpan mendekat. Wajahnya tinggal sejengkal di depan Roji. "Jadi aku tanya sekali lagi, apa yang dia maksud dengan hal ganjil itu?" Roji terdiam. Tubuhnya seakan terkunci. Ia ingin jujur, benar-benar ingin. Tapi jujur berarti mengundang kematian. Tidak hanya pada dirinya, tapi pada istrinya, anak-anaknya, bahkan orang-orang di pasar. Makhluk itu tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar. "Aku benar-benar nggak tahu," jawab Roji pelan. Adik Erpan mengepalkan tangan begitu kuat hingga buku jarinya memutih. "Kamu berbohong, Ji." Tapi sebelum ia melanjutkan, seseorang berteriak dari arah lapak sembako. "Mas, itu polisi datang lagi." Adik Erpan menoleh, melihat dua polisi berjalan menghampiri para pedagang. Ia menatap Roji sekali lagi. "Kalau kamu tahu sesuatu, cepat atau lambat aku akan dapat buktinya." Kemudian ia pergi. Roji menghela napas panjang. Rasanya seperti baru lolos dari serangan harimau. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Dari balik tumpukan kaset, patung hitam itu mengeluarkan suara lirih. Dia akan mengungkap semuanya. "Sebelum itu terjadi, kau harus memilih. Waktumu habis." Roji menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Sore harinya, ketika pasar sepi karena hujan kembali turun, Roji memutuskan menutup lapak lebih awal. Ia takut terjadi sesuatu di sana. Ia takut kehilangan kendali dan mengamuk. Ia takut makhluk itu menuntut tumbal saat itu juga. Ia pulang terburu-buru, payungnya terbuka sedikit. Namun air hujan tetap membasahi seluruh bajunya. Saat tiba di rumah, suasana semakin gelap dari biasanya. Lampu ruang tamu tidak menyala. Roji memanggil istrinya. "Bu, lampunya kenapa?" Tidak ada jawaban. Roji menyalakan lampu. Ruangan kosong. Hanya ada kursi dan meja makan. Jantungnya mulai berdebar. "Istriku, anak-anak." Ia berjalan ke kamar. Kosong. Ke dapur. Kosong. Ke kamar mandi. Kosong. Roji mulai panik. Ia hampir berteriak ketika mendengar suara kecil dari kamar anaknya. Ia membuka pintu perlahan. Istrinya dan kedua anaknya sedang duduk di lantai, memeluk satu sama lain. Wajah mereka ketakutan. "Bu, kenapa?" tanya Roji langsung. Istrinya menoleh dengan mata sembab. "Mas, ada yang ngetok-ngetok pintu tadi. Tapi aneh." "Aneh gimana?" Suara Roji bergetar. Ketokannya pelan, tapi panjang. Kayak diseret. Roji merasa darahnya berhenti mengalir. "Terus?" tanyanya. "Aku intip dari jendela, tapi nggak ada siapa-siapa." Habis itu, lampu mati semua. Anak-anaknya menangis pelan, memegangi lengan ibunya. Roji menutup mata dan bergumam lirih.
makhluk itu datang ke rumah. Ia tahu ini peringatan, tanda bahwa waktu benar-benar berjalan. Tumbal kedua tidak bisa dihindari. Malamnya, setelah berhasil menenangkan keluarganya, Roji duduk sendirian di ruang tamu. Patung hitam itu ia letakkan di meja. Ia ingin menghadapinya langsung. Roji menatap patung itu dengan mata merah. "Kenapa kau teror keluargaku?" bentaknya pelan. Patung itu tidak bergerak, tapi suara itu tetap muncul, berat seperti gerusan. "Tanah, keluargamu aman selama kau membayar perjanjian." Roji mengepalkan tangan. "Kenapa harus ada tumbal kedua? Kapan ini berakhir? Kenapa aku yang dipilih?" Pertanyaan itu keluar seperti hujan deras. Patung itu tetap diam, namun jawabannya muncul di kepala Roji. "Karena hatimu pernah menginginkan jalan yang singkat. Dan saat seseorang siap mengambil jalan itu, tidak ada jalan kembali." Roji menggigil. Suara itu melanjutkan, "Tumbal kedua bukan sekadar korban, tapi jaminan bahwa kau tidak mengkhianati perjanjian." Roji menunduk, putus asa. "Siapa yang harus jadi tumbal selanjutnya?" bisiknya. Patung itu menjawab dengan sangat jelas, "Pilih seseorang yang mencurigaimu, yang bisa menghentikan pesugihan ini. Seseorang yang mulai mengungkap rahasia." Roji terdiam. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Adik Erpan. Makhluk itu memang mengincarnya sejak hari pertama pria itu curiga. Roji berdiri perlahan. Tubuhnya goyah. Ia menutup wajahnya. "Tidak, aku tidak sanggup." Tapi suara itu mendengung tajam. "Jika kau tidak memilih, aku yang memilih. Dan pilihanku lebih dekat darimu." Seketika wajah istri dan anak-anak Roji terlintas. Roji merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia terpojok, terjepit, tercekik. Tidak ada jalan keluar. Hujan di luar semakin deras, menyapu genting rumah bagaikan air bah. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Roji berdiri di depan jendela, memandangi kegelapan. Nafasnya berat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan karena ia mau, tapi karena ia tidak ingin kehilangan keluarganya. Dengan suara hampir tak terdengar, Roji berbisik, "Adik Erpan, jika itu satu-satunya pilihan." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimat itu, sesuatu bergerak di sudut rumah. Bayangan besar, bayangan hitam, bayangan yang menyerupai bentuk manusia, tapi berlutut seperti hewan. Bayangan itu menatapnya tanpa mata. Roji hampir pingsan. Ia mundur, menabrak meja. Makhluk itu mengeluarkan suara serak, "Waktumu berjalan, dan amarahku telah terbangun." Roji tahu malam itu, ia tidak lagi hanya berurusan dengan perjanjian. Ia sedang berurusan dengan kengerian yang telah bangkit sepenuhnya. Roji tidak tidur semalaman. Bayangan hitam yang muncul di rumahnya terus menari-nari di sudut matanya. Tubuhnya gemetar, dan meski lampu rumah dinyalakan terang benderang, rasa takut itu tetap tak pergi. Istrinya dan anak-anak tidur berdekatan di kamar, ketakutan setelah kejadian lampu padam dan suara ketukan aneh semalam. Roji sengaja berjaga di ruang tamu. Ia tak berani memejamkan mata, karena setiap kali ia menutup mata, bayangan Erpan muncul. Terkadang menatapnya tanpa mata, terkadang memanggil namanya dengan suara patah-patah. Malam itu begitu panjang, dan pagi terasa seperti mimpi buruk yang tak selesai. Saat matahari mulai naik, Roji akhirnya memutuskan untuk ke pasar. Ia tidak tahu apakah dirinya mampu bekerja hari ini, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada pasar, perjanjian itu. Ia tahu pesugihan itu tidak akan suka jika ia tidak membuka lapak. "Mas, jangan berjualan dulu," kata istrinya sebelum ia berangkat. Wajahnya penuh cemas. "Kamu butuh istirahat." Roji hanya tersenyum lemah. "Justru kalau Mas di rumah, lebih bahaya." Istrinya tercengang, namun Roji tidak menjelaskan. Ia tahu semakin banyak ia bicara, semakin banyak ia menyakiti hati istrinya. Ia keluar rumah, membawa tubuh yang goyah seperti baru bangkit dari sakit parah. Pasar pagi itu tidak seramai biasanya. Langit mendung membuat semua tampak kusam. Beberapa pedagang bahkan tak membuka lapak. Ada juga yang hanya duduk murung sambil meracik dagangan. Begitu tiba, Roji merasa jantungnya mencelos. Di depan lapak Erpan, ada lilin kecil menyala. Di sampingnya, foto Erpan diprint dan ditempel pada selembar karton. Beberapa pedagang berdiri mengelilingi, menggeleng sedih. "Acaranya tadi pagi, Ji," kata pedagang buah yang melihat Roji datang. "Ucapan doa buat Erpan, karena dia belum ditemukan." Roji merasakan tubuhnya tiba-tiba dingin.
Kasihan istrinya, lanjut pedagang buah itu. Dia mulai pasrah kalau Erpan mungkin sudah nggak ada. Roji hampir muntah mendengarnya. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Di sudut pasar, ia melihat seseorang berdiri memandangnya. Adik Erpan. Roji pura-pura tidak melihat dan langsung berjalan ke lapaknya. Tapi pria itu menghampiri. Roji, kita perlu bicara. Roji merasakan hawa dingin merayap naik dari tengkuknya. Mas, saya sedang buka lapak dulu. Nanti kita ngomong. Tidak, sekarang. Nada pria itu tegas dan penuh tekanan. Roji tahu ia tidak bisa menghindar. Ia berdiri mematung. Aku ke polisi lagi, ujarnya. Dan ternyata ada saksi baru. Roji menahan napas. Seseorang melihat kakakku terakhir kali dekat jalan buntu di belakang pasar. Seseorang melihat dia bersama seorang pria. Pria itu menatap Roji lurus. Dan pria itu memakai jaket yang sama dengan jaketmu. Dunia Roji seperti berhenti berputar. Mas, Roji hampir tidak bisa bicara. Saya kamu tahu apa artinya ini? Roji, suara adik Erpan bergetar antara marah dan bingung. Kalau mereka benar, kamu adalah orang terakhir yang melihat kakakku hidup. Kata-kata itu menusuk Roji lebih dalam daripada pisau. Ia ingin menjawab. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak membunuh Erpan, bahwa makhluk itu yang melakukannya. Namun jika ia bicara, keluarganya pasti mati. Roji hanya bisa berkata pelan, Mas, saya nggak pernah menyakiti dia. Adik Erpan mengepalkan tangan. Ia tampak ingin memukul, namun menahan diri. Aku benar-benar berharap kamu jujur, katanya dengan suara patah. Lalu ia pergi meninggalkan Roji. Wajahnya penuh kekecewaan bercampur kebencian. Roji duduk di kursi lapaknya, tubuhnya gemetar. Seluruh pasar terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ada awan hitam menggantung tepat di atas kepalanya. Ketika ia sedang dalam kondisi paling lemah, suara itu datang lagi, lembut, berbisik, tapi menusuk hingga tulang. Dia semakin dekat. Dia akan menemukan semuanya, dan jika itu terjadi, kau akan menjadi tumbal. Roji menggertakkan gigi. Diam, tolong diam. Namun suara itu semakin keras. Tumbal kedua. Roji menahan napas panjang. Ia menunduk dan menggenggam rambutnya. Tidak, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau membunuh siapapun. Suara itu tertawa ringan. Tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau tidak perlu membunuhnya sendiri. Biarkan aku yang bekerja. Kau hanya perlu menyetujui. Roji langsung berdiri dan menutup terpal lapaknya. Ia ingin kabur. Ia ingin pergi jauh. Ia ingin memutus semua ini. Tetapi saat ia melangkah beberapa meter, ia berhenti. Tubuhnya seolah ditahan sesuatu. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pundaknya. Jika kau pergi, aku mendatangi rumahmu. Roji membeku. Nafasnya tercekat. Di depan matanya, ia melihat bayangan anak-anaknya, istrinya, rumahnya, semua dalam bahaya. Ia kembali ke lapaknya, duduk, dan memejamkan mata sambil menangis dalam diam. Saat sore tiba, hujan kembali turun. Tidak banyak pembeli. Pasar perlahan sepi. Beberapa pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Roji sudah memutuskan pulang. Ia tidak kuat lagi berada di pasar. Tapi tiba-tiba seseorang menepuk bahunya keras. Roji menoleh. Hatinya jatuh. Itu adik Erpan. Mari ikut aku, katanya dingin. Untuk apa? Tanya Roji dengan suara kering. Aku mau kamu ikut ke tempat terakhir kakakku terlihat. Roji gemetar. Mas, saya nggak kalau kamu tidak salah. Kamu tidak perlu takut. Kata-kata itu seperti borgol yang mengikat Roji. Ia tidak punya pilihan. Jika ia menolak, kecurigaan akan semakin besar. Dan pesugihan itu tidak suka jika ia dikejar-kejar kebenaran. Mereka berjalan ke belakang pasar. Jalan itu sempit, dikelilingi tembok-tembok tua yang ditumbuhi lumut. Bau lembab dan tanah basah menyengat hidung. Jalan buntu itu gelap meski masih sore. Seperti tempat yang tidak pernah disentuh cahaya matahari. Di sini, kata adik Erpan lirih. Saksi bilang kakakku terakhir terlihat di sini, bersama seseorang. Roji memandangi jalan itu. Dalam pandangannya samar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan. Bayangan itu perlahan membentuk wujud yang sangat dikenalnya. Erpan berdiri di sana. Tubuhnya pucat seperti mayat, matanya gelap, bajunya compang-camping. Roji mundur 2 langkah, bibirnya bergetar. Oh Tuhan, Pan. Adik Erpan tidak melihat apapun. Ia hanya melihat jalan kosong. Apa kamu lihat sesuatu? Roji tidak bisa menjawab.
suaranya hilang. Erpan membuka mulutnya. Suaranya bukan suara manusia. Tumbal kedua. Roji menjerit tanpa suara. Adik Erpan terkejut melihatnya panik. Apa yang terjadi? Bentaknya. Tiba-tiba, bayangan Erpan menunjuk langsung ke adik Erpan. Gerakan itu cepat, mengerikan, tidak manusiawi. Roji langsung tahu apa yang ingin dilakukan makhluk itu. Jangan, teriak Roji sekeras-kerasnya. Untuk pertama kalinya ia berani melawan suara pesugihan itu. Jangan sentuh dia, jangan kau ambil dia. Bayangan Erpan berhenti, kemudian mengalihkan pandangannya pada Roji. Matanya yang kosong total membesar. Suara itu bergema dari semua arah. Jika bukan dia, siapa? Tumbal kedua. Roji terdiam. Hatinya seperti ditusuk puluhan pisau. Ia tahu, ia baru membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Bayangan itu lenyap seketika. Roji jatuh berlutut di tanah becek. Adik Erpan berusaha mengangkatnya. Roji, kamu kenapa? Roji tidak menjawab. Ia tidak bisa. Ia hanya berbisik, Mas, tolong, jangan dekati saya lagi. Adik Erpan terkejut. Kenapa? Karena kalau Mas dekat, Mas bisa mati. Roji, kamu ngomong apa? Namun Roji tidak menjawab lagi. Ia bangkit perlahan, tubuhnya basah oleh hujan dan lumpur. Ia berjalan pergi dengan langkah tidak stabil. Adik Erpan hanya bisa menatapnya, bingung dan marah. Saat Roji semakin jauh, suara itu kembali berbisik. Kau menolak pilihanku, maka kau harus memilih sendiri. Roji menggigit bibir, hingga darah mengalir. Ia sadar sesuatu, adik Erpan kini selamat. Tapi seseorang lain akan jadi tumbal kedua. Dan makhluk itu sudah mulai mencari, bahkan mungkin sudah mengincar seseorang yang dekat dengannya. Ketakutan itu membuat Roji semakin terpukul. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Ia tidak ingin memilih siapapun. Namun ia tahu benar, jika ia tidak memilih, makhluk itu akan memilih sendiri. Hujan turun semakin deras ketika Roji berjalan pulang dari pasar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lumpur menahan kakinya. Bukan lumpur tanah, tetapi lumpur dosa dan ketakutan yang selama ini ia pendam. Langit mendung, suasana suram, dan jalanan tampak sepi. Hanya suara gemuruh yang menyambar seolah langit ikut menegur keputusan Roji yang menunda tumbal kedua. Di sepanjang perjalanan, suara makhluk itu terus berbisik di telinga, kadang lembut, kadang menggelegar. Kau tidak bisa kabur, waktumu hampir habis. Putuskan, atau keluarga yang akan kujadikan. Setiap kalimat itu menusuk jantung Roji seperti pisau panas. Ia memeluk dadanya dan berlari semakin cepat. Begitu tiba di rumah, ia melihat istrinya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata bengkak. Mas, kenapa kamu lama sekali? Tanyanya, sambil berdiri, khawatir. Tadi di rumah, ada suara mengetuk jendela, seperti orang mengetuk-ngetuk, tapi pas kulihat, gak ada siapa-siapa. Roji langsung memeluk istrinya, pelukan yang gemetar, pelukan orang yang nyaris kehilangan semuanya. Mas, takut, bisiknya. Sang istri membalas pelukannya, meski bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Roji, tanyanya lagi. Kini suaranya melembut. Ayo cerita, kamu makin aneh setiap hari. Aku takut Mas menyembunyikan sesuatu. Roji terdiam. Ia ingin cerita, ia ingin mengakui semua. Bahwa ia membuat perjanjian terkutuk demi menjadi kaya. Bahwa hutang-hutangnya, keinginannya, dan tekanan hidup membuatnya gelap mata. Bahwa Erpan, temannya, menjadi korban pertama. Tapi bagaimana ia harus menjelaskan itu semua dengan kata-kata? Bagaimana istrinya akan memandangnya setelah mendengarnya? Bagaimana ia bisa menanggung dosa itu? Aku cuma capek, kata Roji akhirnya. Capek banget. Istrinya terdiam sesaat, lalu mengusap pipinya. Kalau capek, berhenti, Mas. Uang bisa dicari, tapi kalau Mas kenapa-kenapa, aku sama anak-anak gimana? Roji menunduk, hatinya sobek. Ia ingin berhenti. Ia ingin hidup normal lagi. Ia ingin semua ini selesai tanpa harus mengorbankan apapun. Namun ia sadar, tidak ada jalan kembali. Suara itu tiba-tiba membelah udara rumah. Kau punya satu malam. Jika matahari terbit dan tidak ada tumbal, aku yang memilih. Roji refleks menutup telinganya. Tubuhnya bergetar. Istrinya panik. Mas, kamu kenapa? Ada apa? Diam, tolong, jangan bicara dulu. Roji merapatkan tangannya ke telinga. Suara itu tidak berhenti. Satu nama, satu nyawa, lalu kekayaanmu aman. Roji jatuh terduduk. Malam datang dengan cepat.
Angin kencang menggetarkan jendela. Lampu rumah beberapa kali berkedip seperti mau mati. Anak-anak tidur berdekatan di kamar. Istrinya duduk di ruang tamu, memperhatikan Roji yang tidak berhenti mondar-mandir. "Mas, ini bukan diri kamu. Kamu kenapa sebenarnya?" tanya istrinya lirih. Roji berdiri diam. Wajahnya seperti orang yang dikejar hantu. "Aku salah besar, kata Roji dengan suara rendah. "Aku telah melakukan sesuatu yang aku sendiri gak sanggup terima. Dan sekarang, akibatnya mengejar aku." Istrinya menelan ludah. "Mas, apapun itu, bilang ke aku." Roji menggeleng putus asa. "Kamu gak bakal kuat dengar." Suasana hening beberapa saat, hanya suara hujan di luar. Kemudian istrinya bicara lagi. "Mas, apa ini ada hubungannya sama Erpan?" Roji langsung menoleh. Mata istrinya menatap penuh duka dan ketakutan. "Mas, jujur padaku," katanya. "Aku lihat Mas takut banget tiap dengar nama Erpan. Pasar juga ramai soal dia hilang. Jangan bilang Mas tahu apa yang terjadi." Air mata Roji jatuh. Ia tidak bisa menahan lagi. "Maaf, katanya pelan, tubuhnya bergetar. "Maaf banget." Istrinya menutup mulut, syak. Mas, jangan bilang." Tiba-tiba, lampu rumah mati. Bunyi duk-duk-duk terdengar dari pintu depan. Ketukan itu berat, dalam, bukan ketukan manusia. Anak-anak terbangun dan menangis dari kamar. Istrinya menjerit kecil dan berlari menghampiri mereka. Roji berdiri mematung. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Suara itu kembali. Kali ini bukan berbisik. Suara itu memenuhi seluruh ruangan. "Waktumu habis." Pintu depan bergetar, seolah sesuatu dari luar mencoba memaksa masuk. "Aku memilih sendiri." Roji panik. Ia berlari ke kamar tempat istrinya memeluk anak-anak. Kita harus keluar. Sekarang." "Kenapa, Mas? Apa itu?" Istri Roji menangis. "Tolong jangan tanya, kita harus lari." Roji menarik mereka keluar lewat pintu belakang. Hujan deras menyambut mereka. Langit gelap, hampir hitam. Angin seperti dicengkeram badai. Namun saat mereka baru beberapa langkah keluar, Roji melihatnya. Di ujung lorong rumah, sosok hitam berdiri, tinggi, kurus. Wajahnya tak berbentuk. Dari tubuhnya keluar suara erangan bukan suara manusia. "Istri!" Roji berteriak histeris. Roji menahan tubuh istrinya, mencoba mundur, namun sosok itu bergerak cepat ke arah mereka. Tumbal dipilih, tumbal ditetapkan. Dalam sekejap, angin berhenti. Hujan seakan membeku. Waktu seperti berhenti. Sosok itu menunjuk ke arah satu orang. Roji melihatnya, dan jantungnya seakan pecah. "Jangan!" teriak Roji. Tapi sosok itu sedang memutuskan. Tumbal kedua, istrinya. Sosok itu mulai bergerak, melayang seperti kabut hitam yang mengejar mangsa. Roji menubruk istrinya, menutupi tubuhnya. "Ambil aku, jangan dia!" teriaknya sambil menangis. "Aku yang ambil, jangan dia!" Namun makhluk itu tidak peduli. Ia sudah menunjuk target, dan perjanjian harus ditepati. Istrinya menangis, memeluk anak-anak erat-erat. Mas, tolong!" bisiknya. Ketakutan. "Aku gak mau mati." Roji menjerit sekeras-kerasnya. Ia meraih istrinya. Ia menatap langit. "Aku batalkan semua. Aku putuskan semua. Ambil kekayaan ini. Ambil semua. Asal jangan ambil keluargaku." Makhluk itu berhenti tepat di depan mereka. Udara menjadi sangat dingin. Semua terasa gelap. Suara itu kini terdengar sangat jelas, seperti langsung masuk ke dalam kepala Roji. "Jika kau putuskan, kau harus mengganti tumbal dengan dirimu sendiri." Roji tanpa ragu menjawab, "Ya, ambil aku." Makhluk itu bergetar, lalu perlahan mengangkat tangan hitamnya. Istri Roji menjerit, anak-anak menutup wajah. Roji memejamkan mata. Ia siap. Makhluk itu menyentuh dada Roji. Dalam sekejap, tubuh Roji terangkat dari tanah. Matanya terbelalak, nafasnya hilang, darah seperti berhenti mengalir. Seluruh tubuhnya terasa seperti dilepas dari raganya, diseret dengan kekuatan yang tak bisa ditolak. Roji menjerit dalam suara yang tak keluar dari mulut, namun menggema di langit. Semuanya terasa sangat panjang. Lalu, hening. Tubuh Roji jatuh ke tanah. Tak bergerak, tak bernyawa. Sosok hitam itu perlahan menghilang, kembali ke kegelapan dari mana ia datang. Perjanjian selesai. Tumbal kedua terpenuhi. Istrinya berlari memeluk tubuh Roji sambil menangis tak terkira. "Mas, bangun, Mas. Mas, jangan tinggalin aku." Namun Roji tidak pernah bangun lagi. Keesokan paginya,
pasar heboh. Berita meninggalnya Roji menyebar cepat. Sebagian bilang ia mati karena serangan jantung. Sebagian bilang ia kena santet. Sebagian lagi hanya menggeleng tidak percaya. Adik Erpan datang ke rumah duka. Ia melihat wajah Roji yang kaku dan pucat. Ia percaya kini Roji memang menyimpan rahasia besar yang tak pernah sempat ia ceritakan. Namun semuanya sudah terlambat. Erpan tak kembali, dan Roji pun mati dengan misterinya sendiri. Malam setelah pemakaman, istri Roji duduk sendirian di ruang tamu. Rumah sangat sunyi. Tiba-tiba, angin dingin masuk melalui jendela. Lilin di meja menyala sendiri, dan suara pelan sangat pelan berbisik tepat di belakangnya. Perjanjian baru bisa dibuat jika kau mau. Istri Roji menutup telinganya. Gemetar, air matanya jatuh. Ia berbisik lirih. Tidak, aku tidak mau apapun. Aku hanya ingin suamiku kembali. Suara itu perlahan menghilang, namun bayangannya masih tertinggal di pojok ruangan. Menunggu, mengintai, karena pesugihan tidak pernah berhenti, dan selalu mencari orang yang putus asa berikutnya.